Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai blood gas analyzer. Analyzer itu alat, blood gas itu gas darah. Kemudian kita harus tahu dulu apa itu blood gas analyzer ya, blood gasnya dulu. Jadi satu-satu. Kalau analyzer alatnya, blood gasnya juga harus tahu. Apakah betul ada gas di dalam darah? Kalau kita mau lihat sehari-hari mungkin kita lihat kalau kita mendidihkan air, ya, mendidihkan air, kenapa ada gelembung? Nah, gelembung itu adalah gas, ya. Gas apa? Gas hidrogen. H2O kalau dibakar, dipanaskan, H2-nya atau hidrogennya, gas hidrogennya menguap jadilah gelembung. Nah, kira-kira itu gas ya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terus pertanyaannya kembali ke dunia ATLN, kalau dunia lab itu, apa iya di dalam darah ada gas gitu ya? Seperti itu pertanyaan dari orang awam, sepertinya begitu. Jadi, apakah bagaimana kita tahu ada gas di dalam darah? Nah, sebagaimana kita ketahui ya, di anatomi fisiologi kita udah tahu bahwa gas yang sering kita hirup itu adalah oksigen, ya. Tubuh butuh oksigen untuk reaksi oksidasi ya, oksidasi. Kemudian oksigen ini diperoleh dari luar dengan mekanisme oke, jadi oksigen itu dihirup oleh tubuh kita melalui paru-paru ya. Jadi oksigen tidak pernah masuk melalui saluran pori-pori kulit. Jadi mekanismenya tidak sesederhana itu ya, tidak makhluk yang paling mulia itu dan paling rumit manusia itu ya. Jadi oksigen aja masuk ke dalam tubuh bis ya, jadi oksigen masuk ke dalam tubuh kita tuh melalui mekanisme lewat hidung ya, lewat hidung, kemudian oksigen akan ditangkap di organ paru. Dalam hal ini yang akan menangkap itu adalah molekul hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein yang ada di dalam sel darah merah. Jadi bukan di membran sel darah merah, tapi di dalam sel darah merah. Tapi pertanyaannya kan paru-paru. Tapi kenapa harus terlibat oksigen terikat oleh darah gitu ya? Dalam hal ini sel darah kan kita udah tahu ada 3 jenis, ya ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang mana yang berkaitan dengan gas darah ini? Oke, yang berkaitan dengan gas darah itu adalah hemoglobin. Hemoglobin ada di dalam sel darah merah. Mekanismenya paru-paru itu akan menangkap oksigen ya melalui alveoli gitu ya. Nah, dari situ mulai dia berinteraksi dengan darah karena paru-paru juga didarahi, terlewat dengan sistem sirkulasi darah. Nah, akan terjadi pertukaran ya, pertukaran yang dari jaringan darah-darah yang sudah kotor gitu. Jadi dalam bahasa awam kotor gitu. Tapi kalau bahasa orang medis, darah yang mengandung karbon dioksida, ya, CO2 itu HBCO, jadi tidak gas bebas ya, tidak CO2 kayak di udara di luar tubuh kita. Di dalam tubuh itu terikat gas itu oleh protein diikat. Jadi CO2 dengan Hb itu dari jaringan bekas respirasi ya, bekas reaksi metabolisme. Itu dibawa ke paru untuk dibantu oleh organ paru dikeluarkan karbon dioksida itu dan diganti dengan oksigen seperti itu. Nah, ini mekanismenya banyak melibatkan organ paru dan sel darah merah. Makanya kenapa harus dipelajari dan harus diperiksa di lab? Karena ada beberapa penyakit yang memang seperti diabetes. Nah, itu reaksi metabolismenya
terganggu ya. Jadi, tubuh tidak sampai menyerap glukosa dan berakibat dengan anaerob dan terjadilah asidosis. Nah, itu gas asam. Asam kenapa ke darah, pH-nya asam? Karena ada karbonat HCO3 yang banyak. Dari mana? Dari tadi gas yang diikat. Jadi tidak boleh, di dalam darah itu ada gas yang bebas begitu ya, kayak H2 tadi ya, ada CO2 bebas, nah itu emboli namanya. Jadi ada gas menyebabkan, eee, mampet sedikit aja saluran darah karena ada gas, itu bahaya, bisa mematikan gitu ya, yang yang kalau ada gas. Makanya kita bersyukur gitu ya, masih diberikan kesehatan oleh Allah, jadi, kitanya masih diberikan kelancaran untuk menangkap udara juga ya. Sekarang ini menjadi organ yang sangat mahal, tetapi di era corona ini justru pemeriksaan gas darah tidak tidak sering diminta, tapi mereka lebih ke arah, oke kita tolong dulu pasiennya, apakah dia ada respirasi, gangguan respirasi, penyerapan, eee, apa tuh, oksigen dari luar, makanya dibantu dengan ventilator, didorong begitu, karena banyak lendir di dalam paru. Nah ini berkaitan ya dari gas tersebut karena gasnya diikat oleh protein, proteinnya berusaha, bertukar dan tubuh berusaha mempertahankan ini gas kalau ditangkap oleh molekul, terikat dengan molekul itu bisa mempengaruhi kalau ada asam bikarbonat jadi terlalu asam tubuh itu, dan kalau kelebihan jadi basa, alkalosis bahaya gitu ya. Dua-duanya tetap bahaya, yang bagus yang mana? Yang wajar-wajar saja, bukan yang normal-normal saja ya, yang wajar-wajar saja. Nah ini dikenal dengan istilah keseimbangan asam basa di dalam darah. Itu dibantu oleh, tadi keseimbangan CO2 dan O2 ya, yang ditangkap. Nah, pada orang sehat ini berlaku standar, kalau tubuh terlalu asam dia akan bantu dengan, karbonat ya, dengan, pengaturan bahwa gas CO-nya, CO2-nya, dibuat jadi karbonat begitu. Jadi ada interaksi antara, pH darah dengan gas yang ada di dalam darah, gas terikat ya, terlarut, terikat, jadi bukan gas bebas kayak di luar tubuh. Itu, kepentingannya kenapa blood gas analyzer ini dibuat, karena memang permintaan medis diperlukan. Bapak maaf, suaranya ke mute.
Oh ya, belum masuk ya suaranya. Oke. Nah ini, mekanisme ya, mekanisme kenapa darah itu akhirnya pH-nya 7,4 pada manusia ini. Jadi CO2 ini sebagai gas, itu terlarut di dalam air H2O ya, membentuk ini reaksi kimia, ya, ini sangat cepat sekali dan kalau sudah terlarut di dalam darah bentuknya H2CO3. Jadi ini CO2-nya terikat ke ion air ya, ke ion air, ke molekul air, terlarut artinya. Jadi ini bisa kita ukur, bisa kita lihat. Nah, H+ ini adalah, hasil disosiasi ya, ini hasil pemecahan dari H2CO3 menjadi asam karbonat. Ini mekanisme tubuh mempertahankan pH sebetulnya ya, dengan keterlibatan gas, gas CO2. Nah, akhirnya kita ukur, kita masukin ke rumus pengukuran pH, pH darah itu min log H+. Nah, kita lihat ini H+-nya. Nah, ternyata setelah diukur, dimasukkan ke rumus, di sini eh, ini perbandingan ya, perbandingan jumlah molekul atau kadarnya yang HCO3 di dalam tubuh itu sekitar 24 gitu dan ini 1,2 ya asam karbonatnya dan akhirnya dimasukkan ke rumus 1,3 log 1,3 adalah sekian ya 0,3 1,3. Nah, akhirnya 6,1 ditambah log 20/1 itu 7,4. Ini asal muasal kenapa pH darah 7,4. Kemudian ini nilai pH manusia. Jadi ada istilah di blood gas analyzer itu normal. Normal itu pH-nya sekitar 7,35 sampai 7,45. Kemudian kalau asidosis kurang dari 7,35. Jadi kalau pengertian asam di kimia ya waktu praktikum kimia dasar, Kimdas, itu kalau kurang dari 7,0 gitu ya itu asam. Kalau lebih dari 7 itu basa. Nah, kalau di medis ini dalam darah nggak bisa pakai patokan pH strip yang kimia, pemeriksaan kimia. Ini pH-nya 7,35 dan bentuknya elektroda jadi bisa kuantitatif ya, tidak kuali seperti kertas pH universal gitu enggak. Ini pakai elektroda. Nah, kalosis di seseorang dikatakan alkalosis ya basa 7,45 di atas 7,45. Kemudian ini dilihat dari status tekanan oksigen. Jadi orang-orang yang corona nih, orang-orang yang corona kebanyakan hipoksemia ya. Jadi tekanan oksigennya di bawah 80. Yang orang sehat itu 80 sampai 100 tekanannya kalau diukur ya. Nah, kalau hiperoksemia, kelebihan oksigen itu di atas 120. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sering jadi pilot atau orang pegunungan yang dataran tinggi gitu ya. Itu biasanya kalau dia turun ke lembah, Bandung tuh kan ke Dago, Dago tuh pegunungan ya, puncak kayak gitu. Nah kalau diperiksa di labnya di bawah di BIP misalkan ya, itu bisa bisa beda, jadi tampak hiperoksemia. Oksigennya tampak banyak, padahal dia memang biasa hidup dengan tekanan yang oksigennya tinggi di gunung gitu. Nah ini yang ciri khas yang corona biasanya bahaya kalau di bawah 80 apalagi 70 ya, itu bahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah pH tadi sudah terangkan, kenapa pH ini harus terangkan bersama blood gas analyzer karena saling mengecek gitu ya. Kalau kalian waktu praktikum pH meter kan simple, itunya instrumennya. Jadi ada elektroda dan kalomel cuma itu dan LCD gitu ya seperti itu. Nah ini tuh di dalam satu alat blood gas analyzer itu kadang ditanam pengukuran pH. Kalau gas darahnya sekian, pH-nya harusnya sekian gitu. Nah itu bisa saling mengecek secara langsung. Jadi pasien tidak salah hasilnya ya. Nah ini sama, jadi tidak usah diterangkan yang pH-nya karena sama dengan pH meter. Nah ini komponen dari blood gas analyzer ya. Jadi di sini pengukuran pH-nya sama dengan prinsip pH meter ya. Ada pH differential amplifier, kemudian multiplexer dan sinyal voltase dari elektroda tadi.
diubah ke dalam LCD, diproses, dan hasilnya dalam bentuk angka di layar ya. Ini mekanismenya begitu. Nah, ini sama referensinya untuk pH ya. pH meter ada pH untuk pengecekan sampel, elektroda sampel, ada elektroda reference. Nah, itu sama prosesnya akan diamplifikasi karena sinyalnya terlalu kecil, jadi harus dinaikkan dulu pakai amplifier. Kemudian di multiplexer ini diubah sedemikian rupa yang asalnya ampere jadi voltase, kemudian diubah lagi menjadi tegangan langsung ya, AC atau DC gitu. Nah, diubah oleh prosesor ya, mikrokontrol di dalam sirkuit mesinnya, baru diubah jadi angka di LCD. Nah, untuk PCO2 elektrodanya ini langsung terukur ya oleh sensor CO2 dan langsung diamplifikasi ya, dinaikkan sinyalnya karena terlalu kecil supaya bisa terukur oleh multiplexer, sinyalnya harus dibesarin dulu. Bisa arus, bisa voltasenya. Dibesarin dulu baru bisa kehitung di sini. Kemudian ada reference juga, di sini reference-nya berlaku buat oksigen ya. Cuma bedanya di sini elektroda untuk oksigen itu ada perubahan ya dari arus karena dia elektrodanya mensensor arus listrik I ya, ampere, itu harus diubah dulu menjadi voltase ya, di-convert dulu. Nah, di sini akhirnya bisa diproses ya dan muncul di LCD di layar. Kemudian ini sama untuk PO2 elektroda, di sini harus ada juga ya. Jadi tahu ini memang alat bagus terkalibrasi sebelum dites menggunakan eh, gas darah dari pasiennya. Seperti itu. Nah, ini mekanismenya. Yang pertama adalah kalibrator ya, itu harus ada. Ini biasanya disediakan dari perusahaan alatnya sendiri. Kita tinggal sedot saja gitu ya. Kemudian di sini ada standar buffer dijual juga bersama alatnya. Jadi untuk ngecek apakah pH ini, pH meternya yang ada di dalam alat yang sama, ini satu bundle ya di sini, itu sensornya baik atau tidak, elektrodanya. Ini kalibrator juga untuk high dan low ya. Ini high low, ini low high itu harus dikombinasi ya, gak boleh high high, low low, gak boleh ya. Karena berbanding terbalik, kalau oksigen banyak ya harusnya CO2-nya sedikit. Nah, ini yang level high oksigen orang sehat, yang low oksigen ini orang yang sakit. Ini kontrol orang sehat, ini kontrol orang sakit. Nah, semuanya akan dicek oleh dalam aspirator ya, dalam penyedot ya, pompa penyedotnya nanti akan terukur. Tadi sudah diterangkan yang perubahan dari energi potensial mikroprosesor ini, kemudian didisplay di LCD atau bisa dicetak ke kertas. Dan ini semua diproses karena pH itu dipengaruhi suhu, makanya dikendalikan suhunya di 37 ya, karena berubah 3 derajat Celcius aja pH bisa naik atau turun ya sebesar 0,1. Jadi harus dikontrol, harus dikendalikan, ininya tidak boleh berubah suhunya. Oke, itu prinsip untuk elektrodanya ini secara detailnya, tetapi yang keluar di soal saya yang itunya yang simpelnya, itu ya. Oke, ini tadi yang konkretnya, yang tadi kan skema, yang ini komponen aslinya bentuknya seperti ini, cuma ini di dalam mesin, nanti ini kan dilepas dari alatnya. Ini yang elektroda PCO2 untuk CO2 dan ini tampak belakang ya, ini side view, kalau ini front view ya, ini tampak samping, ini tampak depan. Ya, bentuknya elektrodanya seperti ini, sama seperti pH meter ya. Seperti itu, cuma dibikin kecil, kemudian dia minim dari tangan ya. Tangan nggak boleh pegang bagian-bagian komponen mesin, jadi ditutup pakai casing. Oke, ini tadi masih tentang ininya komponennya, tapi ini tidak keluar. Nah, ini contoh blood gas analyzer yang semi otomatis ya. Jadi kita masih manual
mengkalibrasi sendiri, nyetak sendiri gitu ya. Kemudian di sini flash solution ya, pembilas. Kemudian ini pengukurannya, ini display atau LCD-nya. Ini kaset biasanya ya, supaya kita tinggal mengaplikasikan darah aja ke sini. Dan apa tuh, reagennya sudah all in di dalam. Jadi kita nggak buat larutan, nggak buat apa, jadi kita tinggal sedot di sini, kemudian nanti di sini reaksinya terjadi. Dan di sini terjadi pembacaan oleh alat tadi, 3 elektroda, elektroda O2 atau sensor O2, sensor CO2, dan elektroda pH, gitu. Itu blood gas analyzer. Nah, ini yang banyak digunakan di Jawa Barat ya, blood gas analyzer-nya. Jadi kita cukup membuat kalibrasi aja kalau dirasa alat ini kurang baik performanya, biasanya kalibratornya berupa elektroda lagi dan larutan elektrolit untuk mengecek pH ya, seperti itu. Oke, ini banyak ya bentuknya, ada yang tadi yang versi besar-besar yang BGA, BGE itu, dan plus itu yang volume pemeriksaannya banyak. Bisa juga bentuknya oximeter, tanometer, dan ISE. Jadi tergantung, makanya nanti pada saat praktek dibaca manual alatnya kira-kira metodenya apa. Kalau ISE ini berarti pakai elektroda seperti pH ya, pH elektroda ini pengukurannya all in. Nah, ini yang oximeter yang sering dipakai untuk melihat saturasi oksigen hemoglobin. Jadi hemoglobin yang oksigen, kalau kalian mau tahu berapa sih oksigen di dalam darah saya, bisa dicek seperti itu, penjepit ya, seperti ini. Nah, itu memudahkan buat pasien yang rawat inap terutama ya. Kalau rawat jalan buat apaan? Kalau oximeter juga sama, ini untuk melihat persentase karbon dioksida ya di dalam darah, sama dijepit. Tapi kalau saya sih lebih prefer yang oksi hemoglobin ya, kalau buat kepentingan model orang yang kena jantung atau sudah komplikasi dengan resiko-resiko ya, asidosis dan alkalosis. Oke, itu tanometer juga sama, cuma sampelnya langsung disedot. Nah, ini ke depannya ya, tidak terlalu sulit, jadi kalau bisa jangan ditusuk gitu pengukurannya. Nah, ini contoh yang merek Medica. Nah, itu jadi coba sebutkan 5 masalah pada blood gas analyzer ya. Yang pertama ini nih soal ya. Yang pertama out of date ya, expire, larutan buffernya expire. Kedua, tidak punya kalibrator gasnya, karena yang jual alat nggak jual, biasanya nggak ada yang nggak jual juga reagennya, jadi jual alat doang. Food flushing kurang dibilas. Yang keempat, tidak dihangatkan dulu, jadi sebelum dipakai untuk pasien itu 15 menit lah ya, diinikan dulu, dihangatkan dulu. Yang kelima, bed elektroda itu biasanya bercampur dengan serum, tidak dibersihkan elektrodanya, biasanya jadi mengerak begitu ya, bed elektroda akhirnya rusak. Oke, itu saja dari saya. Untuk praktikumnya nanti bisa berbentuk tugas, silakan kalian presentasikan alat, mereknya bebas, dan videonya dikirim ke saya. Mungkin 5 slide aja, foto alatnya apa, prinsipnya bagaimana. Nah, kirimkan ke saya itu sebagai bukti hadir praktikum ya. Oke, kira-kira sudah cukup jelas instruksinya?